البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Syarah Silsilah Rasail yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan Asbahullah. Sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir daripada kitab Makna Tauhid, yaitu pembesar atau pimpinan atau kepala tauhid. Yang kelima adalah, kita lihat matan bagian atas itu, qala al-imam al-mujaddid Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullah alaih, al-khamisu, yang kelima, alladzi yu'badu min dunillah wa huwa radin bil ibadah. Pimpinan tauhid yang kelima adalah orang yang disembah selain Allah dalam keadaan dia ridha untuk diibadahi. Jadi orang ini disembah mau, ridha, tidak menolak, tidak mengingkari. Itu dikatakan tauhid. Berarti mafhumnya kalau orang tersebut enggak ridha, enggak mau, bahkan mengingkari, bukan tauhid. Seperti orang-orang Nasara yang mereka katanya menyembah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam tidak ridha dan enggak mau beliau untuk sembah, maka Nabi Isa alaihissalam bukan tauhid. Kita lihat lagi biar tambah jelas. Wa dalilu qaul ta'ala, wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi fadzalika najzihi jahannam kadzalika najzid dzalimin. Dalilnya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada seorang pun yang mengatakan di antara mereka bahwasanya aku adalah ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan balas mereka tersebut dengan neraka jahanam. Seperti pula Allah taala akan membalas orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat kesyirikan. Karena kezaliman yang paling besar adalah dzulmul 'abdi rabbih 'azza wa jalla. Zalimnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara apa? Mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, berbuat kesyirikan. Karena kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, dan kesyirikan adalah merupakan dosa besar yang paling besar. Luqman al-Hakim ketika menasihati putranya atau anaknya, beliau mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, kamu jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi kezaliman kadang-kala maknanya adalah kesyirikan. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang beriman, mereka yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan adzulm, itu syirik, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat syarahnya. Qala asy-syarih asbahullah bihadzal qayyid wa huwa radib ibadah. Yang penting sekali, ikatannya penting sekali. Makanya definisi yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengenai tauhid, kullu ma tajawaza bil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in
Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz rahmatullahi alaih memberikan tambahan, yaitu wa huwa radin bidzalik. Jadi beliau ketika mensyarah kitab tauhid, bagus sekali syarahnya itu ya. Syarah Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz rahmatullahi alaih menambahkan definisi yang diberikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Setiap perkara yang membuat seorang hamba melampaui batasan, baik sesuatu yang disembah ataupun yang diikuti ataupun yang ditaati, tapi wa huwa radin dzalik, disembah selain Allah taala dia ridha, ditaati dalam perkara menghalalkan perkara yang Allah haramkan atau mengharamkan perkara yang Allah halalkan, ridha dia. Nah, seperti itu termasuk taghut. Nah, kata beliau bihadzal qayyim wa huwa radin min ibadah, dengan catatan dia ridha di ibadahnya. Amma alladhi yu'badu min dunillah wa huwa radin fa hadha yusamma taghutan. Lihat ini. Adapun yang disembah selain Allah tapi dia enggak ridha, maka yang seperti ini tidak dinamakan taghut. Jadi dia dikatakan taghut manakala dia ridha. Senang menerima untuk ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Yakhruj min dzalika, mengeluarkan ikatan tersebut, mengeluarkan catatan radin min dzalik adalah apa? Al-malaikah wal anbiya was salihun, para malaikat, para nabi dan orang saleh yang mereka otomatis sama ketika disembah mereka tidak mau dan tidak ridha. Makanya para anbiya was salihun wal malaikah tidak dikatakan taghut. Awliya Allah as-salihun la yadkhuluna fi tawaghit. Lihat ini. Para wali-wali Allah, orang-orang saleh, mereka tidak masuk dalam definisi taghut karena enggak ridha. Paham ya? Karena tidak ridha. Li'annahum lam yardu biha, karena mereka tidak ridha dengan ibadah tersebut. Bal kanu yanhauna 'anha fi hayatihim. Bahkan mereka orang-orang saleh, para nabi, itu mereka pun apa? Melarang untuk mengibadahi diri-diri mereka di masa hidupnya mereka. Wa inna ma hasala hadza ba'da mautihim wa ghibatihim. Hanya saja hal ini terjadi setelah matinya mereka dan tidak adanya mereka. Alhamdulillah. Jadi ini terjadi ketika apa? Ketika para nabi dan juga orang-orang saleh tadi meninggal dunia dan sudah tidak ada lagi alinnas di hadapan manusia, barulah mereka menyembah. Akan tapi ketika mereka masih hidup, mereka adalah orang-orang yang sangat anti namanya kesyirikan, dan bahkan mereka melarang dari kesyirikan tersebut. Oleh karena itu anbiya was salihun tidak masuk dalam apa? Pengertian taghut tadi. Kita lanjutkan berikutnya. Yang terakhir kata beliau, qala al-imam al-mujaddid rahimahullah, wa'lam anna al-insana la yasiru mu'minan billah illa bil kufri bit taghut. Dan ketahuilah bahwasanya seseorang itu tidak menjadi beriman kepada Allah, tidak dikatakan beriman kepada Allah, kecuali dia kufur terhadap taghut, meninggalkan taghut. Yang mana ini merupakan apa? Merupakan pelengkap daripada rukun la ilaha illallah, al-imanu billah. Kemudian apa? Wal kufru bit taghut. Al-imanu billah al-isbat, al-kufru bit taghut an-nafyu. An-nafyu wal isbat ruknan asasiyan. Dua rukun yang inti di dalam kalimat apa? La ilaha illallah. An-nafyu peniadaan, al-isbat penetapan. An-nafyu nafyu jami' ma yu'bad min dunillah, meniadakan semua yang disembah selain Allah taala. Al-isbat isbatul ibadah kulliha lillahi taala, menisbahkan menyandarkan semua peribadatan semuanya murni untuk Allah taala. Itu an-nafyu wal isbat, dua rukun la ilaha illallah. Sedangkan makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. La ma'budu bihaqqin itu adalah apa? Nafinya, illallah isbatnya. Mafhum? Nah, an-nafyu wal isbat dua rukun yang inti tidak boleh dipisahkan. Wa man yakfur bit taghut, apa namanya ini? An-nafyu wa yu'min billah isbat.
Ada dua rukun la ilaha illallah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dikatakan dia berpegang teguh dengan la ilaha illallah manakala beriman kepada Allah dan meninggalkan taghut. Naam. Kita lihat lagi, wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah perkataan Allah Ta'ala, faman yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la fisama laha wallahu samiun 'alim. Maka barang siapa yang kufur terhadap taghut, meninggalkan taghut dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali ikatan yang sangat kuat, yaitu la ilaha illallah, dan tidak akan lepas. Wallahu samiun 'alim. Dan Allah Ta'ala zat yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ar-rusdu dinu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ar-rusdu dalam ayat yang nomor Allah yang disebutkan dalam Al-Qur'an Karim, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Ar-rusdu, apa itu ar-rusdu? Dinu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal ghayy, apa itu ghayy? Dinu Abi Jahal, agamanya Abu Jahal, agama jahiliyah, agama kekufuran. Wal urwatul wuthqa syahadatu an la ilaha illallah. Sedangkan al urwatul wuthqa, tali ikatan yang sangat kuat, itu adalah apa? Adalah persaksian la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, wa hiya mutadamminatun lin-nafyi wal isbat. Ini rukunnya ini. Yang mana persaksian tersebut terkandung di dalamnya dua rukun, an-nafyi wal isbat. Jangan tertukar. Rukunnya dua, syaratnya 8. Terkumpul pada pantun atau puisi yang sudah terulang-ulang. Pantunnya Hizam, pantun yang berisikan tentang syurutul la ilaha illallah. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Jadi rukunnya dua saja. Kemudian syurutnya ada berapa? 8. Ilmun, yakinun, wa ikhlasun, wa sidquka mahabbatin, wa qiyadin, wal qabulilaha, wa zida thaminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal awsani faqulliha. Yang terakhir al-kufru bitaghut tadi itu. Mafhum? Nah, kita lihat di sini. Tanfi jami'a anwa'il ibadah an ghairillahi ta'ala, meniadakan semua jenis atau macam peribadatan dari yang selain Allah Ta'ala. Wa tasbat atau wa tasbut jami'a anwa'il ibadah kulliha lillahi wahdahu la syarikalah, dan menetapkan semua jenis, semua macam peribadatan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada sekutu baginya. Ini namanya apa? Rukun an-nafyi wal isbat. Syaratnya 8 tadi. Mengilmui, meyakini, paham ya? Kemudian jujur dalam pengucapan tersebut, cinta dengan kalimat tersebut, kemudian tunduk, patuh terhadapnya, konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah, menerima, kemudian al-kufru bitaghut. Terkumpul pada pantun tadi 8 syarat la ilaha illallah. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan atsabahullah, wal urwatul wuthqa hiya la ilaha illallah. Ya kan? Jadi al urwatul wuthqa adalah apa? La ilaha illallah. Ada nama lain atau tidak? Na'am. Tusamma al urwatul wuthqa, dinamakan al urwatul wuthqa, wa tusamma kalimatut taqwa, dinamakan juga kalimat takwa. Jadi kalimat takwa adalah kalimat apa? La ilaha illallah. Wa tusamma kalimatul ikhlas, dinamakan juga kalimatul ikhlas. Jadi kalau tanya apa itu kalimatul ikhlas? La ilaha illallah. Dinamakan juga apa? Kalimatut tauhid. Kalimatut tauhid juga la ilaha illallah. Mafhum? Naam. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ma huwa ar-rusdu? Apa itu ar-rusd di sini? Huwa dinu Muhammadin alaihi wasallam, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama apa? Agama Islam. Wa dinu kullil anbiya, dan agama semua para nabi. Jadi agama semua para nabi itu agamanya Islam. Hanya saja Islam yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling sempurna. Nasakha jami'al adyan, menghapuskan semua agama-agama sebelumnya. Maksudnya disempurnakan dengan agama Islam tersebut. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina.
Paham ya? Nah, jadi agama para nabi dan rasul secara umum agamanya apa? Islam. Karena al-Islam itu memiliki dua makna, bi makna 'am, bi makna khas. Yang makna umum adalah agama semua para nabi. Yang khusus adalah agama yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu agama Islam yang menyempurnakan. Kemudian kita lihat sini barakallahu fi, kata beliau, wa hadha huwa rusdu, inilah rusd. Wal ghayy dinu Abi Jahal. Agamanya Abu Jahal. Abu Jahal siapa namanya? Marwan. Sudah kita lewati kan pelajaran malam itu sirah. Abu Jahal, ada Abu Lahab. Jangan terbalik. Amr bin Syam. Dulu kunyahnya siapa dulu? Ma'rufnya di tengah-tengah orang kafir Quraisy, dia termasuk disegani. Setiap kali ada perselisihan, datang ke dia lalu diselesaikan perkaranya. Sebelum diganti kunyahnya menjadi Abu Jahal, dulu kunyahnya siapa? Khalid. Rafas. Abu Jahal. Nah, belajar sirah maram. Shadiqun. Abul Hakam. Paham ya? Abul Hakam. Nah, kalau Abu Lahab siapa namanya? Zaki Abdul Uzza. Nah, apanya Rasulullah SAW dia? Paman yang sangat jahat. Paham ya? Suami istri membenci dan memusuhi Rasulullah SAW, Abu Lahab dan istrinya. Istrinya Abu Lahab, Fikri, kunyah dan namanya. Ummu Jamil kunyahnya namanya Arwah bintu Harb. Nah, Arwah bintu Harb. Dua-duanya penduduk neraka ya. Tinggal lihat kisahnya dalam surat Al-Lahab itu. Kita lihat sini, wa dinu jamil kufar, agama semua orang kufar. Itu agama kesesatan. Walakin dzikra syahadati an la ilaha illallah hiya al-mutadamminah lin-nafyi wal isbat. Akan tapi penyebutan persaksian la ilaha illallah yang terkandung di dalamnya an-nafyi wal isbat. An-nafyu fi qawlihi la ilaha wal isbat fi qawlihi illallah. Peniadaan pada lafaz la ilaha. Ilaha di sini di dalam ilmu nahwu namanya apa ini? Ishaq, ilaha. La ilaha illallah. Ilaha ini apa ini? Sebagai apanya la? Isimnya la. La di sini la apa, Rohan? Na'am, la nafiyal jinsi. Jadi semua jenis ilah, semua jenis uluhiyah ditiadakan. Tapi ada pengecualian. La ma'budah ilaha ma'budah bihaqqin. Paham ya? Jadi yang ditiadakan itu adalah apa? Selain yang hak tadi. Adapun yang hak itu Allah SWT, itulah yang ditetapkan. La ilaha illa ma'budah bihaqqin illallah. Nah, lafzul jalal Allah sebagai apa di situ, Hisam? Istisna, mustasna ya, pengecualian. Tapi di situ posisinya yang paling tepat badal atau apa? Karena takdirnya aslinya la ma'budah haqqun atau la ma'budah bihaqqin, ya kan, karena ada ba zaidah situ kan. La ma'budah haqqun illallahu. Wallahu alam itu yang tepatnya sebagai badal. Nah, walaupun sebagian ada mengi'rab, yang lainnya itu sekedar perselingan bahwasanya ilah di sini ditiadakan karena la nafiyah lil jinsi, meniadakan semua jenis uluhiyah, semua jenis ilah ditiadakan. Nah, kecuali yang berhak yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat di sini tanfi jami'an wa ibadat al-ghairillahi ta'ala, meniadakan semua jenis-jenis ibadah dari yang selain Allah taala. Wa tasbut jami'a anwa' ibadah fid dunya wal akhirah lahu wahdahu la syarikalah, dan menetapkan semua. Berarti ini posisinya di situ ya, wa tanfi wa tusbit jami'an wa ibadah fid dunya wal akhirah lahu wahdahu la syarikalah, dan menetapkan semua peribadatan di dunia dan juga di akhirat murni untuk Allah SWT semata. Hada makna syahadah la ilaha illallah.
Inilah makna persaksian la ilaha illallah. Annaha tanfi, bahwasannya persaksian tersebut meniadakan al-ibadata, meniadakan peribadatan amma Allah, dari semua peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa tusbituha lillahi azza wa jalla, dan menetapkan peribadatan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Li'annaha haqqun lillah, karena ibadat tersebut adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fal ibadatu haqqun lillah, maka ibadah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala diibadahi. Makanya waktu itu Rasulullah SAW ketika berjalan di suatu hari berboncengan dengan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau bertanya, ya Mu'adz, atadri ma haqqul ibad wa ma haqqul ibad ya Allah? Kemudian Mu'adz bin Jabal mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian dijelaskan bahwasanya hak Allah atas hambanya adalah apa? Hak hamba Allah Ta'ala adalah apa? Disebutkan dalam hadis yang sahih tersebut, haqqullah 'alal ibad, atau haqqul ibad 'ala Allah. Nah, haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Nah, wa haqqul ibad Allah alla yu'abbir ma la yusyriku bihi syai'an. Artinya apa barakallahu fiik? Hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala adalah ketika hamba tersebut tidak berbuat kesyirikan, Allah Ta'ala tidak mengadabnya. Dan kewajiban hamba kepada Allah Ta'ala yang harus dia tunaikan adalah apa? Mengibadahi Allah Ta'ala dan tidak mensekutukannya. Itu artinya sahih ya, menunjukkan bahwasanya ibadah itu murni hak Allah Subhanahu wa taala. Laisa li ahadin fiha istihqaq. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk mendapatkan apa? Hak peribadatan tersebut. Laisa min haqqi ahadin an yu'bad Allah Azza wa Jalla. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Berarti selesai kitab ini ya. Makna tauhid dan selesaikan. Dan secara umum kitab yang kita baca sudah selesai semuanya. Silsilah Rasail ini nanti kalau seandainya ada yang belum selesai, kita lihat nanti semuanya, hampir sudah kita baca semuanya. Kalau sudah semuanya berarti beralih ke kitab yang baru insyaallah taala. Semoga dimudahkan nanti kitab gantinya. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin.